Jadi selamat pagi teman-teman semua, senang sekali kita ketemu lagi di webinar kali ini ya. Hari ini juga sangat spesial seperti webinar sebelumnya. Saya lihat teman-teman juga sangat semangat gitu ya. Kita akan mendapatkan informasi yang sangat menarik. Namun di webinar ini bukan sekedar dapat informasi juga loh, teman-teman langsung bisa diskusi dengan narasumber kita. Teman-teman juga bisa saling berkenalan di sini gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti siapa tahu kita jadi temenan di sini ya, kita bisa saling support, saling dukung ya, terutama dalam masa situasi Covid saat ini ya. Nah, teman-teman semua, pembicara kita Prof Iris sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Prof Iris untuk mau berbagi untuk kita semua ya. Nih teman-teman, nanti kalau lihat Prof Iris ya, belum bicara aja kita udah rasanya sehat banget gitu ya. Jadi senang sekali bisa bertemu bersama Prof Iris. Dan hari ini sebelum Prof Iris menyampaikan topiknya yang sangat keren hari ini ya, yaitu seputar COVID-19 dan bagaimana dengan para penyintas autoimun, saya akan bacakan terlebih dahulu mengenai CV dari Prof Iris ya. Sebentar, saya tutup dulu filenya. Ya, oke. Jadi Profesor Dr. Iris Rengganis SPPD KAI, beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1983 dan internis juga di Fakultas Kedokteran Indonesia Universitas Indonesia tahun 1994 dan juga konsultan di alergi imunologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2000 dan meraih PhD di Bogor Agricultural Institute IPB ya tahun 2009 dan beliau juga meraih sebagai profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2019 dan pengalaman beliau luar biasa di Community Health Center Jakarta Selatan tahun 1984 sampai 1988 dan juga di RSCM Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta tahun 1989 sampai 1994 dan juga di Jakarta Haji Hospital Jakarta Timur atau Rumah Sakit Haji tahun 1995 sampai 1997 dan juga di RSCM dari tahun 1998 sampai sekarang. Dan Prof Iris juga board member atau anggota PBID ya. Dan juga treasurer di PBID, juga president of PP Paralumni ISAI Indonesian Society of Allergy and Clinical Immunology, juga board member dari Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology. Nah teman-teman, masih ada lagi prestasi-prestasi beliau yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Nanti kalau sebutin satu persatu kita perlu waktu 1 jam lagi gitu ya untuk nyebutinya. Jadi luar biasa pembicara kita saat ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pada Prof Iris untuk menyampaikan materinya. Dan teman-teman, selama materi disampaikan, ini akan di-mute oleh host. Selanjutnya pertanyaan bisa disampaikan melalui chat. Nanti saya bacakan untuk Prof Iris. Ya, terima kasih Prof Iris, silahkan. Ya, baik, terima kasih Dr. Edi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang mengenai seputar vaksin COVID-19 atau COVID-19, bagaimana dengan penyintas autoimun. Nah, kita tahu bahwa virus corona menyerang ke seluruh dunia ya, yang kita sebut pandemik ya. Jadi sudah tidak ada kecualian ya, semua negara terkena dampaknya ya. Pandemik adalah kejadian yang luar biasa yang bisa mengenai seluruh orang dengan penyakit yang sangat amat menular yang bisa menimbulkan banyak korban. Nah, asalnya dari kota Wuhan, dari China ya, dan tentu kita melihat simptomnya ya, gejalanya. Gejalanya yang paling banyak biasanya awalnya sakit tenggorok, ya mirip-mirip flu.
batuk, pilek ya, karena yang diserang memang saluran napas atas dulu. Karena itu kita harus memakai masker karena saluran atas itu tempat masuknya pertama kali untuk menyerang ke dalam tubuh kita. Ya, jadi penularan lewat spreading, penularan lewat batuk dan bersin ya. Kemudian lama kelamaan dia akan merasa panas, demam ya, menggigil ya, debar-debar, nafas jadi sulit ya, akhirnya bisa pneumonia ya, chest pain. Jadi nggak ada khas ya, sebetulnya nggak khas sekali. Sekarang dikatakan malah ke yang lain-lain sekali ya, dan diare, malah karena diare dan segala macam ya, kidney failure, malah nanti bisa ke ginjal dan banyak hal. Jadi komplikasinya banyak sekali ya. Jadi jangan dianggap enteng corona ini ya, karena corona sangat berbeda dengan virus-virus lainnya. Virus corona tidak sama dengan virus influenza, sangat berbeda sekali. Nah, kalau kita berbicara mengenai pandemik, tentu kita harus tahu juga pengertian herd immunity. Apa yang disebut herd immunity? Nah, herd immunity ini dibagi dua, ada yang alamiah, ada yang buatan. Yang alamiah kondisi kita saat ini, yaitu secara alamiah. Jadi artinya belum ada vaksin, ya. Jadi siapa yang bertahan dia kuat, tidak sakit. Tetapi yang orang yang lemah dia akan sakit, bahkan bisa meninggal. Nah, ini yang memakan banyak korban. Kita tidak mengharapkan sama sekali, ya. Kemudian herd immunity yang diharapkan adalah yang buatan, yaitu dengan vaksinasi. Vaksinasi sangat kita harapkan karena bisa mencegah penyakit infeksi tertentu. Nah, kita contohnya cacar atau variola dari zaman Edward Jenner, zaman dahulu ya tahun 1700 sekian, itu sudah berhasil ya Edward Jenner. Kita sangat bersyukur ada Bapak Edward Jenner yang bisa menciptakan vaksin cacar ya, sehingga cacar sudah lenyap dari muka bumi sampai detik ini. Yang ada cacar air, berbeda ya dengan cacar ya, ada cacar air. Yang sudah lenyap adalah cacar air yang kita sebut variola. Yaitu yang berbahaya, penularannya juga sangat amat cepat. Tapi berkat adanya Bapak Edward Jenner ya, beliau sangat ahli di bidang imunologi dan bisa membuat vaksinnya ya, sehingga pandemik daripada cacar sudah lenyap ya. Nah, sekarang bagaimana dengan corona? Apakah dengan vaksin corona itu sudah menyelesaikan masalah pandemik? Kita akan lihat nanti ya. Jadi yang kita harapkan di sini adalah vaksinasi yang akan menciptakan herd immunity buatan. Nah, istilah herd sendiri artinya kelompok, immunity artinya imunitas atau kekebalan. Jadi herd immunity adalah kekebalan kelompok. Ya, kekebalan kelompok adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada satu kelompok ya, di mana kebanyakan berwarna biru. Di sini yang biru-biru ini adalah orang sehat, healthy, not vaccinated. Sehat tetapi tidak divaksinasi. Jangan yang kuning, healthy, vaccinated. Jadi arti yang kuning ini orang-orang yang sehat dan divaksinasi. Kemudian yang merah, not vaccinated, but contagious. Ya, jadi sangat menular. Dia pembawa penyakit, ya OTG. Ya, dia pembawa penyakit. Ya, OTG bisa membawa penyakit, bisa tidak. Ya, tapi dalam hal yang gambar ini orang yang carrier, ya pembawa penyakit. Kemudian di dalam kelompok itu dalam sekejap the virus easily spreads. Ya, jadi langsung menyebar. Dengan mudah sekali virus itu menyebar, ya. Yang kita lihat yang tadinya biru di orang sehat langsung menjadi merah, langsung sakit tertular karena belum ada vaksinasi, ya. Kalau kita lihat yang kedua di sini gambar yang di bawah, yang kuning ini ada orang sehat yang sudah divaksinasi, yang biru orang sehat tidak divaksinasi, ada yang merah nyempil sini pembawa penyakit atau carrier. Dia menyebarkan penyakit, dia orang yang menularkan penyakit ya, tetapi yang divaksinasi tetap sehat ya, tidak terkena penyakit. Tapi yang biru orang sehat yang tidak divaksinasi ini terkena sakit ya. Inilah kita sebut herd immunity buatan ya. Di herd immunity tercapai jika timbul kekebalan pada lebih dari 70% komunitas. Nah, pada kondisi corona sekarang kita lihat di Indonesia penduduk adalah 280 juta orang, 270 atau 280. Nah, kemudian kalau kita bilang 70% itu antara 160 sampai 170 juta penduduk Indonesia yang harus divaksinasi agar mencapai herd immunity 70%. Tapi untuk corona ini karena pandemik kita bilang asal 50% tercapai itu sudah lumayan, ya, sudah lumayan. Ya, kalau 70% kapan negara kita akan tercapai?
tahun depan masih kondisi yang sama ya. Jangan mengharapkan ada vaksin kemudian sudah selesai, tidak demikian ya. Nah, bisakah herd immunity menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia? Nah, pembentukan herd immunity secara alami dengan membiarkan banyak orang terinfeksi virus corona di Indonesia juga bukanlah cara yang bijak seperti sekarang ini. Bagi suatu negara yang hampir 300 juta jiwa seperti Indonesia, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai herd immunity. Kita bayangkan ya, 70% aja dari 280 juta itu 160-an juta. COVID-19 dapat berakibat fatal. Jumlah korban jiwa akibat infeksi ini sangat tinggi, bahkan sebelum herd immunity tercapai. Tidak sedikit jumlah orang di Indonesia yang rentan terhadap infeksi virus corona, seperti lansia yang usianya di atas 60 tahun, seperti saya, termasuk lansia, dan orang yang penyakit penyerta yang berjalan kronis, misalnya penyakit jantung, penyakit paru, diabetes, autoimun, dan lain-lain. Itu semuanya namanya komorbid atau penyakit bawaan. Itu tidak dianjurkan untuk divaksinasi, termasuk yang autoimun. Ya, hal-hal itulah yang menyebabkan konsep herd immunity tidak bisa diharapkan untuk menyudahi pandemik COVID-19 sebelum ditemukannya vaksin corona. Ya, jadi harapan adalah vaksin. Tapi orang autoimun kan nggak bisa divaksinasi kalau kita lihat di sini. Ya, nanti kita lihat kenapa sebabnya. Nah, karena itu pemerintah mengadakan protokol kesehatan yang disebut new normal. Ya, kehidupan baru yang kita anggap kalau saat ini nggak pakai masker itu aneh. Kalau dulu pakai masker kan kalau kita flu biar nggak menular atau takut banyak debu ya atau di pekerjaan tertentu. Sekarang semua sedunia harus pakai masker, new normal. Justru kalau kita nggak pakai masker dipertanyakan, kok kamu nggak pakai masker? Gitu. Kamu bisa tertular atau kamu yang menularkan. Ya, jadi kita sekarang terbalik, namanya new normal. Ya. Definisi new normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Hal ini berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan jangan lupa kita 3M, mencuci tangan pakai sabun selama 20-30 detik ya dengan air mengalir, itu yang terbaik. Kalau kita dalam perjalanan baru kita pakai hand sanitizer. Karena hand sanitizer sendiri sering menyebabkan eksim ya bagi orang-orang alergi. Banyak pasien-pasien saya datang yang sudah ada eksim karena hand sanitizer. Yang terbaik adalah mencuci tangan dengan sabun. Kalau alergi sabun, pakailah sabun untuk bayi, ya sabun yang untuk kulit sensitif. Nah, memakai masker keluar rumah, ya, menjaga jarak aman 1,5 meter, ya minimal 1,5 sampai 2 meter. Menghindari kerumunan, mestinya 4M, ya mestinya menghindari kerumunan. Nah ini social distancing. Social distancing ini ada suara ya. Social distancing. Host tolong bantu di mute yang ada suara. Nah ini social distancing minimal 1,5 meter ya. Pakai masker setiap saat keluar rumah ya. Inilah new normal kita ya, di supermarket dimanapun jaga jarak. Nah, apakah Indonesia siap menghadapi new normal? Kita lihat masih rame, saya lihat di jalan-jalan juga masih rame ya, walaupun ini kan kerumunan. Padahal pakai masker tapi kerumunan. Ya nggak baik juga ya. Nah, itu tadi kita pembukaan mengenai sedikit tentang COVID, kemudian masuk ke new normal ya dan herd immunity. Itu pengertian dasar yang harus kita kuasai secara awam ya, secara umum. Nah, kita masuk sedikit tentang penyakit autoimun. Nah, apa sih itu autoimun? Autoimun merupakan suatu kelainan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel tubuh sendiri. Jadi artinya ada antibodi atau zat kekebalan dalam tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri. Seharusnya sistem kekebalan tubuh melindungi kita dari bakteri, virus, ataupun benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Namun pada individu autoimun, sel kekebalan justru menyerang tubuh itu sendiri. Boleh apa enggak pakai? Ya, nah jadi kita melihat di sini antibodinya error. Kalau orang bertanya, kenapa terjadi penyakit autoimun? Jawabannya tidak tahu. Kalau tanya saya nggak tahu kenapa bisa terjadi penyakit autoimun. Sampai detik ini sedunia nggak tahu. Ya ahli manapun menjawab tidak tahu. Penyakit autoimun belum diketahui sebabnya. Yang kita tahu adalah pencetusnya, ya trigger factor yang kita tahu, ya, tapi bukan penyebabnya. Penyebabnya hanya kita bilang sistem imun kita yang error. Harusnya sel kekebalan atau antibodi itu menyerang dari luar, menyerang keluar ya. Jadi ada virus, bakteri masuk, itu yang diserang.
Tapi sekarang tubuh kita ini dianggap musuh, tubuh kita dianggap bakterinya atau virusnya. Jadi dia menyerang tubuh kita sendiri. Karena itu, kita tidak anjurkan vaksinasi pada orang autoimun. Karena ujungnya daripada vaksinasi adalah membentuk antibodi yang diperlukan untuk melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi dalam hal ini, pada orang autoimun, vaksin membentuk antibodi, tapi antibodi justru menyerang tubuh kita sendiri. Jadi pada orang autoimun bila divaksinasi, itu nanti bisa flare up, bisa mengalami kekambuhan. Tapi ada kok penyakit autoimun yang suntik nggak apa-apa. Nah itu tergantung, sangat tergantung sekali, sangat tailor made. Kita harus lihat dulu, dulunya dia bagaimana autoimunnya. Kalau mungkin hanya gejala awal seperti itu ya. Tetapi memang ada dua kubu ya. Yang satu kubu bilang boleh, satu kubu bilang tidak boleh. Nah kita mau yang mana sekarang? Ya, kita lihat nanti. Nah, penyakit autoimun dipengaruhi 3 faktor. Ya, ini autoimun tergantung genetik, ya. Genetik kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu faktor keturunan, dan kita nggak tahu kedapatnya mungkin bukan waktu kecil, mungkin waktu sudah besar, ya. Lingkungan dan gaya hidup sangat menentukan. Walaupun nggak ada genetik, tapi dua ini yang sangat menentukan. Lingkungan, orang senang makan gluten. Apa sih gluten? Gluten suatu zat yang bisa membuat disbiosis, ketidakseimbangan bakteri di usus, ya, bakteri di usus. Di usus ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Ya, jadi kalau bakteri jahatnya banyak, autoimunnya lebih banyak kambuh. Nah, gluten salah satu yang menyebabkan kebocoran usus yang kita sebut kigat. Nah, dari gaya hidup kita senangnya makan gluten, tepung terigu, tepung gandum, oatmeal, roti, bakmi, itu favorit. Termasuk saya juga favorit. Ya, tetapi kan banyak pengganti, ada roti gluten free sekarang. Ya, ada sebanyak sekali bakmi gluten free, banyak, enak sekali bakmi gluten free, ya, dari tepung sagu. Itu enak banget, ya, nggak begitu terasa perbedaannya, walaupun mungkin lebih enak sedikit, tapi enak juga ini, ya. Jadi kita jangan mempertahankan gaya hidup yang salah pada orang-orang yang ada autoimun. Ya berubahlah, new normalnya pada orang autoimun ada new normal tersendiri dari diet makanan, gaya hidup ya, lingkungannya bagaimana ya, lingkungannya juga harus lingkungan yang bersih, jangan merokok ya, merokok juga itu salah satu yang tidak dianjurkan. Nah, autoimun ini lebih dari 100 yang udah kita tahu ya, penyebabnya nggak tahu, tapi pencetusnya banyak ya, salah satunya gluten ya, salah satunya. Nah, ini bisa menyerang kelenjar tiroid, kelenjar gondok, tulang. Nah, paling umum adalah nyeri-nyeri tulang, nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri otot, pegel-pegel, linu. Itu gejala awal dari semua autoimun. Hampir semua autoimun gitu, nyeri-nyeri sendi, otot, ya, nggak bisa bedain. Nanti baik, nanti hilang timbul. Dikiranya dia kerja capek, kerja malam, pulang malam, mandi air dingin. Dikiranya seperti itu. Padahal tuh kalau dilihat ternyata oh iya ini gejala awalnya saya udah beberapa tahun yang lalu saya ngalamin itu, tetapi saya tidak nggak aware ya, karena dipikir memang saya capek, saya kerja berat gitu. Muscles ya, nyeri-nyeri sendi dan kulit ya, kulit itu psoriasis yang kulitnya banyak mengelupas ya, vitiligo yang hipopigmentasi, pigmennya yang diserang ya sehingga menjadi putih sebagian kulitnya bahkan bisa keseluruhan, eksima, eksim, dermatitis atau eksim itu ada yang alergi tapi juga ada yang autoimun, ya seroderma di mana kulit mengeras, jaringan ikatnya mengeras ya. Nah, ini semuanya merupakan gangguan sistem imun pada kulit ya. Jadi autoimun kulit itu ada lagi khusus ya, beberapa waktu yang lalu kami dari Perhimpunan Alergi mengupas bersama-sama dokter kulit, ahli-ahli pakar-pakar dari seluruh kota di Indonesia. Ada yang bicara tentang psoriasis, vitiligo, skleroderma, ya dan juga lupus ya pada kulit ya. Jadi itu memang harus diobati secara khusus dan secara bersama-sama ya, artinya disiplin ilmu. Paru-paru ya, kemudian bisa menyerang paru, kadang sesak ya, sesak bukan selalu karena autoimun paru tapi bisa karena asma atau yang lain juga ya. Jadi harus dibedakan. Menyerang saraf ya, nyeri-nyeri pada saraf, kemudian pada pencernaan ya, darah ya, darah merah dihancurkan, trombosit dihancurkan, dan juga pada otak ya, semuanya bisa diganggu ya, diserang oleh penyakit autoimun karena antibodi ada di mana-mana di semua jaringan ini ya. Jadi karena itu hati-hati kita dalam bervaksinasi untuk orang yang ada autoimun.
Tapi orang sehat tidak ada autoimun, saya justru menganjurkan vaksinasi karena saya ada seorang vaksinator ya. Jadi memang kita sangat menganjurkan vaksinasi, tapi tidak pada orang yang autoimun ya. Orang autoimun akan terlindungi oleh orang-orang lain yang divaksinasi di sekitarnya. Ya, jadi jangan khawatir, "Aduh saya nggak bisa vaksinasi karena saya," nggak usah khawatir ya. Jadi kan herd immunity aja minimal 50%. Ya, jadi kita orang-orang autoimun termasuk yang 50% yang tidak divaksinasi. Nah, siapa yang berisiko menderita autoimun? Wanita berusia 20-50 tahun, wanita lebih tinggi risikonya karena berhubungan dengan kadar estrogen yang tinggi. Jadi pada wanita, kalau yang ada autoimun apapun harus dipersiapkan kalau mau hamil. Ya, karena pada kehamilan estrogen itu sangat tinggi dan itu akan menyerang lagi ke penyakit autoimunnya. Jadi hormonal juga itu akan mengganggu penyakit autoimun. Ya, jadi karena itu memang harus berhati-hati sekali ya. Jadi pada orang autoimun tidak boleh suntik KB yang pakai hormon yang seperti itu. Orang yang memiliki riwayat keluarga penderita autoimun, jadi artinya penyakit keturunan ya. Tapi sekarang dia ada keturunan atau tidak udah nggak ada masalah ya. Artinya kalau misalnya dia keturunan ya sudah, tapi bisa dicegah kalau dia betul-betul hidup sehat ya, makanan terutama ya. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita, itulah yang merusak tubuh kita. Dari zaman dulu, Hippocrates dari zaman Yunani, Hippocrates dokter pertama di Yunani ya, sudah mengatakan, makanya kita memakai sumpah Hippocrates ya di kedokteran. Itu beliau sangat luar biasa, sudah mengatakan saat itu bahwa apa yang kita makan itu yang menyebabkan kita sakit. Tapi kan kita sebagai dokter-dokter di sini juga belum begitu memahami maksudnya itu. Kita tahu, oh ya kalau makan lemak, kolesterol tinggi, paling gitu. Tapi ternyata tidak demikian ya. Jadi betul-betul kita harus memilih makanan sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Dan faktor genetik juga sangat mempengaruhi dan itu semua harus kita lihat secara keseluruhan. Jangan hanya lihat dari sisi satu, sisi kanan, tapi secara keseluruhan. Nah, ini kita lihat di sini faktor yang mempengaruhi autoimun banyak sekali. Makanan kaleng itu udah pasti karena banyak pengawet, penyedap, pewarna, pemanis buatan. Ini udah out contreng semua ya untuk orang autoimun. Sama untuk orang nggak autoimun juga sebetulnya nggak baik juga ya, karena lama-lama kalau dia punya bakat bisa mencetuskan autoimunnya. Hindari makanan kaleng, stres, kecapean, hormonal ya. Lingkungan baik, buruk ini lingkungan baik ya, enak sekali ya, hijau-hijau, kita lihat ada pelangi ya. Nah, tapi kalau sini asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap pabrik ya, polusi, pohonnya juga gundul ya, jadi nggak subur ya, kita nggak senang lihat ini ya. Nah, ini polusi asap rokok ya, terhirup ya, jadi lebih sensitif paru-parunya ya, jadi nggak baik ya. Nah, bagaimana gejala autoimun? Gejala penyakit autoimun sangat bervariasi, mulai dari pipi merah, rambut rontok, ya, pegel-pegel, nyeri sendi, ya, demam tidak jelas sebabnya, sekarang baik, besok enggak, dikasih paracetamol turun, cepat capek, lemes, berkelanjutan, ditemukan pada lupus dan autoimun lainnya. Pasien datang, saya capek sekali ya, saya lelah sekali, fatigue, istilahnya fatigue ya. Fatigue artinya lelah yang berlebihan, yang kita nggak bisa tolerir lagi. Kayaknya capek banget gitu ya. Mata mulut kering pada Sjogren syndrome. Kulit yang mengeras pada scleroderma. Nyeri-nyeri sendi pada rheumatoid arthritis ya. Gejala yang timbul tergantung dari jenis penyakit autoimun yang diderita oleh seseorang. Karena itu kalau seorang berobat kepada dokternya, dokternya harus menjelaskan dia jenis autoimunnya apa. Biasanya harus berdasarkan beberapa pemeriksaan. Ya, nanti setelah ada lengkap datanya, baru kita bisa mengambil kesimpulan, oh ibu, bapak ternyata akhirnya autoimun yang kita temukan adalah jenisnya Sjogren misalnya, jenisnya ke arah lupus misalnya, atau rheumatoid arthritis. Kita harus jelaskan, pasien harus tahu. Ya, di pasien harus tahu nama penyakit autoimunnya apa. Dokternya harus memberitahu. Ya, kalau enggak, pasien harus tanya, dok saya sakit apa sebenarnya? Autoimun saya di mana? Yang mana? Gitu ya. Dan kita harus menjelaskan semua obat-obat yang diberikan kepada pasien. Pasien juga harus mengerti. Saya sering memberi PR kepada pasien-pasien untuk belajar juga baca di internet. Jika dia nggak ngerti dengan penyakitnya dicocokin, nah dia bilang nanti kontrol berikutnya, ini saya nggak ada ini, saya nggak ada ini, gitu ya. Jadi harus ada kerjasama antara dokter dan pasien. Apalagi penyakit autoimun ada penyakit yang kompleks ya. Jadi kita harus betul-betul banyak edukasi seperti saat ini JAC mengadakan edukasi untuk pasien-pasien autoimun. Nah, misalnya lupus kelelahan yang saya bilang ya.
butterfly appearance, rash seperti kupu-kupu ini khas sekali pada lupus ya, kena matahari langsung merah, rambut rontok ya, banyak sekali rambut rontok, sendi bengkak ya, nyeri otot ya, ini semuanya. Ini nggak khas ya. Kalau autoimun lain juga bisa gini. Tapi kalau yang ini khas lupus, hanya ada lupus ya yang pada seperti kupu-kupu ya, makanya lupus itu sering pakai kode kupu-kupu. Nah, bagaimana meningkatkan sistem imun pada orang-orang yang sudah punya penyakit autoimun? Nah, meningkatkan imun sistem itu tentu kita makan sayur, buah ya, ini penting sekali. Ya, pikiran kita sayur buah aja, jangan pikir-pikir yang lain-lain. Ya, harus berpikir juga bahwa jangan makanan daging yang disuntik oleh hormon. Misalnya ayam broiler ya. Hormon lagi kan, hormon itu bisa mencetuskan flare up autoimun ya, bukan menyebabkan ya, sebabnya kita nggak tahu. Ya buah, olahraga teratur setengah jam per hari. Boleh nggak berjemur? Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kalau lupus nggak boleh jemur, karena lupus nanti jadi merah di sininya ya, nggak boleh. Ya, tapi kalau bangsa rheumatoid arthritis, psoriasis itu temannya matahari. Jadi tidak semua pasien autoimun tidak boleh berjemur. Jadi kita harus tahu sebagian pasien autoimun berjemur, sebagian pasien autoimun tidak boleh berjemur. Ya, jadi ya kita harus jelaskan kepada pasien. Jam berapa waktu berjemur? Kapan vitamin D itu bisa diserap dengan baik? Ya, banyak sekali kepustakaan atau narasumber yang mengatakan tidak ada yang salah menurut saya. Tergantung letaknya kota kita ada di mana. Tapi kalau di Jakarta kita bisa bilang jam 10 sampai jam 1 siang sebenarnya baik. Jam 9 kalau udah panas boleh. Hanya 5 sampai 15 menit, tidak boleh lebih dari itu. Ya, hanya 5 sampai 15 menit, tidak boleh ke muka ya, tidak boleh ke mata. Ya, jadi tangan, kaki kalau punggung itu baik sekali ya. Jadi kalau lamaan kulit kita jadi bisa takutnya kanker kulit ya, itu juga baik. Nah, kita rajin mencuci tangan. Ini salah satu tip untuk meningkatkan imun sistem pada orang-orang autoimun. Sebenarnya berlaku untuk semua sebenarnya ya. Tapi kita tetap cuci tangan pakai sabun air mengalir 20-30 detik ya. Makanan sehat tidak ada gluten, gluten free ya, bebas gluten. Ya, tepung terigu, tepung gandum, oatmeal, lupakan itu semua. Ya, kalau kita mau autoimun kita terkontrol, terkendali ya dengan baik. Karena penyakit autoimun tidak bisa sembuh, hanya bisa dikontrol, terkendali. Tidak beda dengan penyakit yang lain, tidak beda dengan alergi, hipertensi, nggak ada beda ya. Kemudian senam ringan ya. Senam ringan ya di dalam rumah boleh, di luar rumah boleh, tergantung dia boleh kena matahari atau tidak ya. Jadi kita bikin suasana yang enak ya buat kita. Setengah jam per hari ya. Tidak boleh yang high impact, yang low impact saja. Kemudian jangan lupa senyum. Nah, senyum ini, I was smiling yesterday. Saya senyum kemarin, I'm smiling today, saya senyum sekarang, and I will smile tomorrow. Saya juga akan senyum besok. Simply because life is too short to cry for anything ya. Ini sangat singkat sekali waktu untuk kita hanya menangis untuk sesuatu yang nggak begitu penting ya. Jadi lebih banyak senyum itu meningkatkan sel-sel imun sistem ya. Jadi senyum, ketawa itu saraf-saraf kita di sini semua jadi baik ya, jadi meningkat ya. Kalau kita nangis, kita sedih, imun sistem semua akan turun. Automatically orang stres akan turun semua sistem imun. Jadi sel-sel sistem imun nggak bisa bekerja kalau kita stres, karena hormon stresnya keluar. Ya, tapi kalau kita gembira, hormon endorfin semuanya ada, ya itu sel-sel sistem imun bekerja dengan baik. Ya, jadi itu tergantung kita. Up to me, bukan up to you. Ya, untuk sistem imun yang baik itu up to me. Kita mau bagaimana bikin imun sistem kita tergantung kita. Makanan yang kita makan, dokter hanya bisa membantu, dokter nggak bisa ngapa-ngapain karena yang punya tubuh masing-masing orang. Ya, jadi kalau kita mau berubah, berubah dari diri kita. Yang lain hanya bisa menasehati. Makanan sehat, senyum, cuci tangan saat ini ya berkali-kali. Habis pegang sesuatu cuci tangan, jangan megang ke muka. Ya, udah kayak parnoan. Saya sebenarnya juga cuci tangan, sebenarnya cuci tangan. Ya memang harus begitu, jadi udah kayak biasa. Ya di kantor kita juga udah biasa. Ya cuci tangan, jaga jarak. Ya kalau rapat pun masing-masing di ruangan pakai Zoom, padahal kita biasanya ngumpul. Itu pun hanya satu lantai. Tapi kita terpaksa begitu, makan di tempat masing-masing karena kita buka masker. Ya jadi itu udah biasa dan nggak ada yang ngeluh. Karena pandemik, ngapain kita ngeluh? Jalankan saja, ya. Kalau kita ngeluh, kita sistem imun kita tambah turun, ya. How to relax at home, hindari stres ya, dengar lagu atau ngapain aja, apalagi sekarang harus banyak di rumah.
ya, yang kerja tapi yang di rumah jangan ke mall, ya, jadi tetap di santai. Buat suasana yang kita bisa di rumah tuh senang, ya, buat suasana di kamar biasanya lebih kita itu ya bikin suasana. Kontrol berat badan ini penting, ya, jangan sampai obesitas, ya. Tidur cukup, memang prakteknya ada 7 sampai 8 jam per hari, tapi untuk orang tua sebenarnya 5-6 jam juga udah bagus asal deep sleep, ya, tidur benar. Berhenti merokok ini kita udah tahu semua, ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang vaksin COVID-19 supaya ada bayangan. Nah, istilah vaksinasi dan imunisasi sering dipakai secara bergantian. Vaksin adalah produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Tidak ada vaksin yang untuk satu vaksin untuk semua penyakit, tidak ada. Ya, jadi kalau kita bicara vaksin untuk corona, ya hanya untuk corona. Vaksin influenza untuk corona tidak bisa, ya. Vaksinasi adalah pemberian vaksin, ya, ke dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Ya, jadi memang sengaja kita berikan ke dalam tubuh vaksin. Nah, kalau imunisasi, proses yang menyebabkan seorang menjadi imun sehingga tercegah dari penyakit melalui vaksinasi. Ya, jadi itu prosesnya imunisasi. Ya, jadi kadang-kadang orang bilang imunisasi, vaksinasi, ya nggak apa-apa juga. Ya, tapi pokoknya maksudnya adalah vaksinasi adalah imunisasi yang aktif yang langsung diberikan kepada kita, ya, melalui vaksinnya, ya, melalui vaksin. Nah, vaksin itu baru terbentuk antibodi 2 minggu setelah divaksinasi. Jadi nggak langsung cespleng. Kalau kita bicara suatu vaksin, tentu tidak lepas dari kata efikasi, efektivitas. Jadi kalau di medsos, banyak orang ketemu efikasinya gimana sih? Apa sih efikasi sebetulnya? Efikasi adalah penurunan insiden penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibanding dengan kelompok yang tidak divaksinasi pada kondisi optimal atau uji klinik. Jadi kan sekarang kita ada uji klinik, ya, clinical trial, ya, yang di Bandung, Bio Farma bekerja sama dengan Unpad, ya, Universitas Padjadjaran di bawah pimpinan Prof. Kusnandi. Nah, itu akan dibandingkan. Jadi akan kelompok yang divaksin, ada kelompok yang nggak divaksin. Yang divaksin dikasih placebo, namanya disuntik juga tetapi kosong. Isinya hanya kayak vitamin atau yang lainnya, tapi bukan vaksin aslinya. Ya, dibandingkan nanti, gitu ya, gitu. Yang pakai placebo sama itu secara umum itu sudah menurunkan insiden penyakitnya. Karena kan diperiksa antibodi, semuanya diperiksa. Efektivitas vaksin ada kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit. Nah, kita dalam dunia nyata. Nah, kalau udah dapat izin edar, kita lihat efektivitas vaksinnya. Efektif nggak sih? Banyak orang yang menurun nggak sih swab PCR swabnya? Jangan rapid nggak ada gunanya, ya. Rapid itu hanya untuk terpapar atau tidak terpapar, tapi belum tentu rapid negatif, dia PCR-nya negatif juga, ya. Sekarang udah nggak dipakai, di Amerika rapid juga udah nggak dipakai, ya. Jadi rapid itu hanya untuk epidemiologi, hanya kita lihat terpapar atau tidak terpapar, tapi tidak tahu orang itu terinfeksi atau tidak terinfeksi. Jadi pakailah PCR, ya, swab. Nah, ini 10 Januari 2020 para pakar di dunia menemukan genom dari coronavirus COVID-19 merupakan langkah pertama dari vaksin. Ini bentuk virusnya. Nah, kita kalau mau bikin vaksin itu bisa ambil yang merahnya aja, bisa ambil keseluruhan badan virus, bisa hanya bagian dalamnya yang RNA atau DNA. Ya, kalau kita di Bandung yang Sinovac itu seluruh virusnya diambil dan diinaktivasikan, dimatikan. Ya, nanti akan terbentuk antibodi setelah itu. Tetapi di yang Pfizer, yang Amerika, itu mereka ambil RNA. Di Inggris juga ada yang RNA. Moderna ataupun Pfizer, dia ambil RNA. Dalamnya aja, RNA-nya doang. Ya, ada virus yang spike-nya aja, luarnya yang merah-merahnya aja, permukaan kayak paku-paku ini, namanya spike. Ya, jadi kenapa banyak ini namanya platform atau cetakannya. Kita mau platform yang mana? Nah, kenapa macam-macam negara ambil platform yang berbeda-beda? Termasuk di Indonesia, vaksin merah putih platformnya juga banyak. Vaksin merah putih itu ada 6 perguruan tinggi, ya, 6 institusi yang membuatnya. Salah satunya UI. UI platformnya ada RNA, DNA, ya. Kemudian yang Eijkman juga, Eijkman rekominan, ya, lain lagi, ya. Ada UNS, ada Gamma, UNER, ya. Jadi banyak macam-macam platform.
Itu makin banyak platform, makin bagus, karena kita nggak tahu platform mana yang terbaik untuk bertahan vaksin itu lebih lama. Karena ini vaksin baru, yang dikebut hanya 12-18 bulan. Biasanya vaksin itu sampai di atas 5 tahun rata-rata. Ya, ini kebut ya. Karena masa pandemik. Nah, suntik tetap di lengan atas ya di sini. Ya. Nah, kita masuk ke vaksin platform. Ini virusnya. Jadi kalau diambil RNA, DNA, dalamnya saja yang diambil. Jadi pembukaannya hanya ini. Ya, ini macam-macam. Ya, kalau yang di Sinovac itu seluruh vaksin ya, tapi vaksin mati. Tapi ada juga yang seluruh vaksin, seluruh virus yang hidup ada juga. Jadi macam-macam. Tapi kalau vaksin mati untuk pertama kali mungkin rasa lebih aman ya, karena vaksin mati tidak bisa membelah terus di dalam sel. Dia kan vaksin mati, ya udah begitu aja ya. Tapi bisa merangsang pembentukan antibodi. Itu yang kita harapkan ya, untuk orang sehat ya, bukan untuk orang autoimun. Ini kita bicara tentang vaksin COVID-19 supaya teman-teman autoimun juga mengerti ya, vaksin COVID-19 itu apa sih sebetulnya, barangnya kayak apa. Macam-macam pembuatannya ya. Yang paling gampang memang RNA-nya aja diambil, RNA-nya. Ya, yang kayak di Pfizer sama di Moderna. Tetapi kerepotannya kalau RNA itu penyimpanannya, logistiknya adalah min 70 derajat Celcius. Itu yang repot untuk di negara Indonesia. Ya, kita negara kepulauan. Apakah yakin rantai dinginnya itu tetap min 70 derajat Celcius? Di dunia vaksin kita sebut rantai dingin. Rantai dingin atau cold chain itu adalah pada saat transportasi itu harus tetap terjaga rantai dinginnya. Artinya kulkasnya semua harus terjaga. Yakin nggak min 70 itu sampai misalnya di pulau-pulau di Maluku atau pulau-pulau yang lain, dan di Indonesia belum siap. Ya, padahal yang Pfizer dianggap cukup baik ya, efikasinya 94-95%. Ya, jadi bagus sekali. Nah, ini vaksin merah putih yang saya katakan tadi. Vaksin merah putih adalah vaksin COVID-19 yang menggunakan isolat virus yang memang bertransmisi di Indonesia. Jadi kita luar biasa ya, saya angkat topi ya buat ini semua, 6 institusi, mereka sudah menemukan virusnya di Indonesia, isolatnya ya. Nah, pengembangan bibit vaksinnya dikerjakan oleh para ahli Indonesia dan pada akhirnya produksi pun akan dilakukan di Indonesia. Jadi moto vaksin merah putih, virus berasal dari Indonesia, dikembangkan oleh peneliti Indonesia, diproduksi oleh produsen vaksin Indonesia, dan dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. Luar biasa ya. Tapi mereka ini masih dalam fase 1 ya. Jadi nanti tahun 22 baru bisa produksi vaksinnya. Jadi masih lama ya. Tapi ini tentu harus menggandeng farmasi ya, nggak mungkin sendirian ya, karena harus ada farmasi yang sudah biasa. Yang Eijkman ini memang sudah menggandeng ke Bio Farma juga ya. Jadi kita lihat in progress semuanya ya. Tapi tentu banyak hambatan, kesulitan-kesulitan dalam masalah menggandeng siapa, itu penting sekali ya. Jadi mereka sudah bekerja menemukan isolatnya ya. Sekarang tinggal bagaimana supaya menjadi vaksin ya. Kita doakan supaya vaksin merah putih ini betul-betul bisa menjadi vaksin untuk orang Indonesia ya. Jadi kalau tahapannya tentu harus ini dulu uji klinis, uji klinis ya, klinis ini di binatang, selalu di binatang ya, nggak mungkin dong di manusia ya. Di tikus biasanya ya, disuntikan ke tikus, dilihat antibodinya bagaimana, baru uji klinis di manusia ya. Uji klinis ini manusia, vaksin merah putih ini baru di sini ya, dari sini ke sini. Yang sekarang fase 3 yang untuk Sinovac yang di Bandung udah fase 3 ya. Fase 3 akan selesai bulan Desember ini selesai. Nanti Januari itu akan hasilnya akan diserahkan ke Badan POM ya, yang dari Sinovac yang di Bandung ya. Nah, di Badan POM ini kalau ini hasil sementara, jadi belum semua. Karena di Bandung yang dilakukan relawan hanya 1.620 dan yang akan dilaporkan ke Badan POM itu sebanyak 540 orang. Nah, itu laporan itu sebagian ya, mendekati 50%, itu kita sebut interim report atau interim analysis. Ya, artinya belum keseluruhan, tapi sudah diperbolehkan. Nah, nanti Badan POM yang punya kuasa untuk membuat emergency use of authorization. Jadi emergency use. Jadi artinya pemakaian secara urgent bahwa vaksin ini sudah oke, boleh dipakai untuk masyarakat. Artinya akan dikeluarkan izin edar ya setelah ada emergency use authorization. Jadi kita harus tahu juga ya, emergency use authorization itu adalah dari Badan POM yang mengeluarkan.
ya, dan Badan POM kita luar biasa kerjanya, ya betul-betul bekerja sampai mereka juga ke Wuhan atau ke China untuk melihat pabriknya sendiri di sana, ya, pembuatan daripada Sinovac, ya, gitu. Jadi habis itu kalau dari Badan POM izin edar sudah keluar, baru produksi massal, ya, baru bisa produksi massal di Indonesia, bisa kita import dari luar tapi dengan kondisi yang sama. Artinya Sinovac ya Sinovac juga, ya, karena itu yang sudah ada penelitian di Indonesia fase 3. Nah, ini merupakan bagian dari keseluruhan di dunia untuk Sinovac. Mereka ada lebih dari 10.000, 20.000 ke atas. Jadi cukup besar. Di Brasil aja 13.000, ya. Kita hanya 1.690. Jadi kita nggak 1.620. Jadi kita nggak besar, tetapi kita bagian dari yang besar itu. Jadi kita masih nunggu dari Brazil, dari Turki, dari Chile, ya kita masih tunggu karena kita memakai protokol penelitian yang sama, ya, untuk Sinovac. Nah itu ya, jadi Sinovac adalah vaksin kalau memang sudah disetujui oleh Badan POM dianggap aman, itu vaksin yang pertama yang akan diberikan kepada masyarakat di Indonesia untuk tahun depan. Mudah-mudahan itu baik hasilnya, ya, sehingga kita bisa diberikan suntikan kepada masyarakat. Nah, kalau vaksinasi itu kita pasti ingat ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. KIPI ini penting kita ketahui. Dengan kata lain simpang obat, ya, simpang obat, ya, reaksi simpang obat atau efek samping. Ya, mengapa harus memantau KIPI? Tidak ada vaksin yang 100% aman dan tanpa risiko. Penting untuk mengetahui risiko dan bagaimana menangani peristiwa semacam itu ketika terjadi. Informasikan pada orang dengan benar tentang KIPI, membantu menjaga kepercayaan publik terhadap program imunisasi. Pemantauan KIPI atau efek samping atau efek simpang juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan. Sudah ada komisinya, ya, Komisi Penanggulangan Kejadian KIPI atau efek simpang ada di pusat, Komda tingkat 1 dan Komda tingkat 2. Ya, jadi sudah ada penanggulangan, komisi-komisinya sudah ada. Ya, dan itu resmi nasional. Nah, kejadian pasca imunisasi atau yang disebut KIPI adalah risiko program imunisasi. Pelaksanaan imunisasi yang baik akan mengurangi KIPI. Diperlukan pengetahuan imunisasi yang mendalam. Penanganan KIPI yang baik dan komprehensif akan menunjang program imunisasi yang baik pula. Ya, jadi kita kalau bicara vaksin, efek samping atau efek simpang harus tetap diperhatikan. Dan kita harus tahu bagaimana menangani efek simpang itu. Dokternya yang harus tahu, ya. Kapan menyuntik, berapa lama efek samping atau efek simpang itu akan berlangsung, itu harus edukasi. Sebelum melakukan vaksinasi ada edukasi dulu kepada orang yang akan divaksinasi. Dan orang yang divaksinasi ini adalah orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Siapa saja yang boleh divaksinasi nanti? Yang usianya 18 sampai 59 tahun yang sehat. Yang bukan punya komorbid. Autoimun salah satu komorbid. Ya nggak boleh dulu, ya. Tapi walaupun memang 18 sampai 59 penyakitnya terkontrol, itu boleh. Seperti misalnya dia diabetes, tapi terkontrol diabetesnya, dia minum obat, itu oke. Ya, tapi nanti dokternya yang bilang oke. Ya, kita tunggu lagi nanti dari Kementerian Kesehatan, nanti akan dikeluarkan apa-apa yang kita sedang menyusun apa yang akan boleh disuntik atau tidak. Tapi autoimun saya tetap menganggap itu tidak disuntik, ya, untuk autoimun. Ya, tetap tidak. Yang saya katakan tadi ada dua kubu. Kubu pertama mengatakan silahkan suntik, tapi kalau saya termasuk kubu yang keras, tidak disuntik. Ya, karena bagaimanapun juga itu suatu hari dia akan mencetuskan autoimunnya flare up. Nanti bagaimana dong? Saya mau naik haji, mau umroh, tidak ada masalah sama sekali. Ya, karena nanti dari kantor kesehatan pelabuhan dari dokternya akan menuliskan bahwa ini penyakit autoimun tidak bisa divaksinasi. Nanti dokternya, nanti pasiennya akan bawa ke kantor kesehatan pelabuhan dan di situ juga akan diberikan keterangan. Dia tetap bisa berangkat bukan karena kemauannya tidak divaksinasi, tapi karena keadaannya yang tidak bisa divaksinasi. Nah, itu memang ada keterangan khusus. Gitu. Tapi nanti yang berikutnya lagi, ini ada program baru dari pemerintah yang akan menjalankan semua, kita nggak pakai kartu kuning lagi, semua akan dimasukkan dalam komputer. Jadi nggak ada yang bisa bohong, orang nanti sampai di sana tinggal pakai komputer dilihat, nggak ada pakai kartu kuning lagi. Ini baru rencana dari pemerintah, sedang dipersiapkan ya untuk vaksin. Jadi untuk vaksinasi ini memang
sangat berlawanan. Imunologi itu pedang bermata dua, imunologi. Satu sisi tentang vaksinasi, satu sisi autoimun yang tidak boleh divaksin. Ya, dan teman-teman autoimun tetap keluarganya yang autoimun tetap divaksinasi. Ya, supaya terlindung. Kita yang ada autoimunnya terlindung dari orang-orang yang divaksinasi. Itulah herd immunity. Ya, 70%, 50% aja untuk COVID-19 ini. Ya, jadi tetap kita anjurkan teman-teman atau saudara-saudara atau keluarga yang tidak ada autoimun tetap divaksinasi supaya orang yang autoimun terlindung dari penularan, tidak ada penularan. Ya, seperti itu. Jadi jelas ya. Jadi untuk orang autoimun kita tidak memberi vaksinasi, tetapi keluarganya diharapkan yang sehat itu divaksinasi. Ya, tetapi sesuai dengan peraturan priority dari pemerintah, ya, dari Menteri Kesehatan. Ya, artinya kalau usia sementara 18 sampai 59 tahun karena penelitian di Bandung Sinovac baru 18 sampai 59 tahun. Untuk Pfizer, Moderna, dia ada yang untuk lansia di atas 60 tahun. Tetapi sekarang di Bandung sudah mulai fase 1 untuk lansia. Ya, fase 1 sudah mulai. Ya, karena lansia itu kan sangat sangat membutuhkan imunitas ya. Jadi kalau lansianya baik, ya, komorbidnya terkendali, bisa divaksinasi. Tapi sekali lagi ini bukan untuk autoimun. Jadi komorbid yang terkendali itu pada hipertensi, diabetes, ya, penyakit ginjal, penyakit lain-lainnya, kalau terkendali itu masih masuk, ya. Tapi tunggu prioritasnya bukan yang nomor 1. Mungkin yang nomor 1 nakes dulu, petugas kesehatan dan pimpinan-pimpinan pemerintahan, DPR, MPR, saya kira begitu, ya. Tapi terus baru ada urutan-urutannya. Karena vaksinnya masih terbatas, ya. Tetapi saya anjurkan jangan tidak divaksinasi. Kalau memang bisa, kenapa tidak? Ya, bersyukur saja kalau kita umur saya udah lebih dari 60, saya iri banget, pengen sekali divaksin. Ya, karena saya nggak pernah tidak vaksinasi dulu, selalu vaksin. Ya, kalau ada vaksin tiap tahun saya rajin untuk vaksinasi. Ya, tapi seperti itu. Ya, jadi sayang kalau kita nggak divaksinasi. Ya, bagi orang sehat, bukan autoimun sekali lagi ya, supaya jelas di sini. Karena itu hal yang penting yang harus saya tekankan pada siang hari ini. Baik, saya kira ini yang terakhir, ikutan. Ini tipsnya, ya. Tipsnya ini meningkatkan sistem imun tengah pandemi COVID, tinggal di rumah, minum air putih, ya, 8 gelas, makan sayur, buah, olahraga, tidur 8 jam, tidak merokok dan minum alkohol, minum vitamin, suplemen, konsultasi dokter, berdoa sesuai agama masing-masing. Nah, ini saya kira ini meningkatkan, ini buat semua orang, ya, tidak hanya buat orang yang autoimun saja, tetapi doa itulah yang sekarang penopang kita satu-satunya. Ya, itu yang jangan terlupakan, ya. Itu selalu harus kita hayati bahwa dengan pandemik ini ada ambil hikmahnya, ya. Jadi kehendak Tuhan kenapa sampai ini terjadi, ya. Jadi mungkin kita jadi kumpul di rumah dengan keluarga walaupun sekarang kita mulai pada stres karena kelamaan di rumah, ya, tetapi bikinlah suasana yang lebih baik, ya. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Iris, pemaparannya bagus sekali. Tentunya teman-teman pengen tahu lebih banyak, begitu ya. Jadi di bawah ada kolom chat, teman-teman bisa chat di situ. Yang belum bertanya atau yang mau bertanya lagi silahkan. Nanti kita akan bahas bersama dengan Prof. Iris.